Dua TPS di Muaro Jambi mengadakan pemungutan suara ulang. Dua tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Muaro Jambi diusulkan untuk pemungutan suara ulang. PSU tersebut setelah Muaro Jambi melakukan rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil Muaro Jambi tingkat kabupaten pada Selasa 3 Desember tahun 2024 kemarin. Bawaslu Muaro Jambi merekomendasikan pemungutan suara ulang PSU di dua TPS di Kabupaten Muaro Jambi. Ketua Bawaslu Muaro Jambi, Dedi Wahyudi membenarkan adanya PSU Pilkada di Kabupaten Muaro Jambi, dua TPS yakni TPS 3 Desember Mudung Darat yaitu PSU pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, Kecamatan Marosebo dan TPS 10 Desember Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk hanya pemilihan bupati. Untuk TPS 03 Mudung Darat pelanggaran yang dilakukan, yaitu ada warga yang mencoblos masih berumur 15 tahun dan sudah menikah, namun belum terdaftar di KUA. Dan untuk di Sungai Gelam masalahnya karena adanya pemilih yang pindah milih dari Kerinci. Sesuai aturan, mereka milih hanya gubernur, namun pada hari pencoblosan, mereka memilih bupati dan gubernur. Mulai dari hari pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten, pelanggaran yang masuk itu temuan dan informasi awal itu sekitar 5 itu yang mana yang pertama itu di Kecamatan Kupe pada saat pungut itu terjadi dugaan pemalsuan, tapi setelah ditelusuri oleh kawan-kawan kecamatan ternyata surat itu asli, yaitu kita berikan sanksi kode etik terhadap KPPS-nya karena dia telah menuliskan dalam D kejadian khusus itu menyatakan surat suara itu palsu tanpa dicek terlebih dahulu. Itu yang pertama. Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari saksi yang dilontarkan dalam forum pleno. Yang pertama itu di Bahar Selatan terhadap D kejadian khusus yang potensi joki, ternyata setelah ditelusuri kawan-kawan Panwascam dan klarifikasi dari kawan-kawan BPK juga mencari informasi, ternyata itu tidak benar, bahwa yang bersangkutan tetap memilih, bukan diwakilkan. Setelah dia memilih, dia pulang bekerja ke Pekanbaru. Itu yang ketiga di Kecamatan Jaluko itu adanya KTP Merangin. Dia terdaftar di DPT Merangin, KTP Merangin, memilih di TPS 3 Pematang Gajah. Sudah itu dia mendapatkan satu surat suara gubernur. Setelah kami kaji, ternyata tidak ada potensi PSU untuk bupatinya karena dia tidak memilih bupati. Sementara dia memilih gubernur walaupun dia tidak menggunakan A5, tetapi dia ada hak memilih gubernur. Dia sudah terdaftar. Untuk kejadian yang keempat itu di Sungai Gelam, sama halnya dia ini KTP Kerinci, tetapi dia ada A5 untuk memilih. Namun pada saat hari pemungutan suara dia menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan bupati. Nah, setelah kami telusuri melakukan kajian terhadap pemilihan penggunaan hak suara untuk gubernurnya itu sah karena dia ada hak di situ. Akan tetapi untuk yang bupatinya dia tidak berhak untuk memilih bupati Kabupaten Muaro Jambi karena KTP-nya KTP Kerinci. Sudah itu berdasarkan pasal 112 ayat 2E terhadap pemilih yang terdaftar potensi PSU terhadap pemilih yang tidak terdaftar yang menggunakan gitu kan. Nah, sebagaimana penjelasan dalam SE Bawaslu 117 terhadap pasal tersebut bahwa kemurnian dari pemilihan bupati di TPS 3 Tangkit Kecamatan Sungai Gelam itu tidak murni lagi karena ada orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, dia memilih. Jadi setelah dikaji oleh kawan-kawan kecamatan dan konsultasi kami ke provinsi dan RI, itu dinyatakan PSU untuk bupati. Selanjutnya yang kelima, terhadap kejadian Marosebo, sebagaimana juga disampaikan dalam forum pleno kemarin dan ditegaskan juga oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi, karena di situ ada pemilih
yang terdaftar dalam DPT, tetapi dia sudah menikah secara siri. Sudah itu umurnya masih 15 tahun. Nah, terhadap kejadian ini dia menggunakan hak suaranya untuk memilih 2 surat suara. Dia memilih itu menggunakan surat nikah siri untuk masuk ke TPS yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan surat keterangan dari desa. Nah, dan ini tidak disahkan oleh KPU. 2 surat ini. Sudah itu yang terhadap nikah sirinya, setelah kami konsultasi ke Bawaslu RI, ternyata nikah sirinya itu tidak dilegalkan undang-undang. Gitu. Jadi untuk di TPS 3 Desa Mulu Darat Kecamatan Morsebo, kami rekomendasikan PSU-nya 2 untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Artinya dari 5 pelanggaran ini 2 lokus menjadi PSU ya? Ya, 2 lokus menjadi PSU. Sudah kita sampaikan rekomendasi kita karena ini kan terjadinya pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, sehingga kami minta bantuan ke kawan-kawan kecamatan. Kami standby di daerah gitu kan. Sementara kami fokus pada saat pleno. Nah, setelah berkonsultasi, dia melakukan penelusuran, konsultasi, sehingga kami keluarkan rekomendasi melalui rekomendasi kecamatan Panwascam ke PPK-nya untuk diteruskan ke KPU. Oke, dengan adanya PSU ini, apa yang menjadi penegasan kita terhadap penyelenggara saat ini? Ya, untuk seluruh penyelenggara, baik itu dari jajaran KPU maupun jajaran kami di Bawaslu, ini kan tentu dari 5 pelanggaran ini kami sampaikan pelanggaran kode etik kepada KPU. Namun terhadap pengawas TPS kami juga kami berikan sanksi karena telah lalai melakukan pengawasan tidak menegur, karena dia kan ada standby di tempat gitu kan. Lalai tidak menegur terhadap adanya kejadian ini. Oke. Di 5 kejadian ini semuanya etik atau gimana? Administrasi atau gimana? Kelima-limanya etik kami Etik, sampaikan ya. Karena ini kelalaian, ketidakcermatan kan. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval Sekatu TV melaporkan.